Silakan. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Badar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa barokah. Saya dengar Bu Isna mau coaching dengan salah satu teman sejawat, betul? Ya betul Pak. Betul. Dan saya di sini nanti akan mencoba memberikan suatu supervisi sebagai evaluasi sejauh mana Bu Isna dengan teman sejawat nanti untuk melakukan coaching. Ya Pak. Dan saya akan sampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan didiskusikan nanti. Yang pertama adalah ketika nanti coaching itu rubrik penilaian pertama adalah tidak dilakukan. Yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga ini yang terbaik, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, itu adalah nilai yang terbaik. Kemudian Bu Isna, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Terima kasih Badar. Untuk kompetensi coaching yang saya kembangkan itu memang 3 ya. Yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh, insya Allah apa yang menjadi fokus kita kepada coach saya, jadi nanti merasa dihargai. Saya merasa coach merasa dihargai dan kita saling menghargai di situ. Jadi kehadiran penuh sehingga apa yang disampaikan coach insya Allah bisa saya amati, bisa saya istilahnya bisa fokus terhadap permasalahan coach saya itu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif Pak Dar. Jadi kompetensi mendengarkan aktif di sini saya akan mendengarkan apa yang menjadi masalah ataupun apa yang menjadi keluhannya coach itu bisa saya dengarkan dengan seksama sampai selesai. Tidak memutus kata-katanya, sehingga dengan seperti itu permasalahannya itu utuh. Jadi apa sehingga nanti saya bisa menyampaikan pertanyaan yang menjadikan coach untuk mampu untuk menggali potensinya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, karena dengan pertanyaan berbobot insya Allah coach saya nanti bisa mengembangkan potensi-potensinya, menggali apa yang menjadi keluhannya, menjadi permasalahannya, bisa menemukan solusinya Pak Dar, seperti itu. Oke. Kompetensi coaching telah Bu Isna sampaikan. Kira-kira dari bagian kompetensi mana yang secara khusus, spesifik yang ingin diobservasi? Ya, saya lebih cenderung kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot ini saya harapkan coach saya ini mampu untuk rencana aksinya untuk permasalahannya bisa dikupas tuntas ya dari pertanyaan berbobot, sehingga beliaunya bisa mencari solusi yang terbaik terkait dengan pertanyaan berbobot tadi. Nah, sehingga menjadi utuh untuk solusinya ke depan dan bisa mengembangkan coach saya untuk solusi yang terbaik, seperti itu. Oke, jadi dari 3 kompetensi coaching itu, presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Isna lebih condong secara spesifik nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya menurut Bu Isna indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kira-kira apa? Untuk ketercapaian ini adalah karena ada yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot, sehingga ketercapaian saya adalah biar coach ini mampu untuk
mencari solusinya, kemudian tidak merasa bingung lagi, merasa kebutuhan untuk permasalahannya ini bisa teratasi dengan baik sehingga mampu untuk menggali-gali potensinya juga, sehingga dia bisa istilahnya mengembangkan lebih jauh secara mendetail ya, kompleks, dan bisa dikembangkan untuk yang lebih realita ya, seperti itu Pak Dar. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang saya sampaikan terakhir. Kira-kira sudah janjian? Sudah ada kesepakatan janjian dengan saya ini nanti Pak Dar. Oke, berarti kita akan paling enak kira-kira cari tempat yang enak, kemudian kita bertemu bertiga untuk melakukan pitching bersama. Siap? Siap Pak Dar. Monggo. Nanti pun sudah berdiri ya. Kita Siap. pasangan kucing. Oh ini berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlambat Bu. Waalaikumsalam. Monggo. Bu Riri ini perkenalkan Pak Dar. Oh, nggih. Nggih. Kita. Terus Budi Bu Riri kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin cari saya ya. Nggih, maaf ya Bu. Ada apa? Kok sampai Iya. sekarang mencari saya, teleponnya sampai berapa kali itu? Saya sibuk sekali kemarin, mohon maaf ya. Iya. Ada rapat kebetulan ya. Oh ya, maaf ya Bu ya sebelumnya. Gini, jadi kayaknya saya ini udah mulai bingung ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin dengan adanya sharing ini saya bisa menemukan sebuah solusi gitu ya. Jadi akhir-akhir ini nggak tahu ya Bu, kenapa kok anak-anak di kelas saya itu kok ketika saya pelajaran bahasa Indonesia itu mereka sering malas, jadi kayak kurang antusias gitu loh Bu. Oh, itu ya. Oke. Terus Bu Riri menginginkan yang bagaimana muridnya biar antusias? Iya. Atau barangkali Bu Riri punya apa yang menjadi keinginan Bu Riri bisa tercapai, itu apa kira-kira? Jadi keinginan saya itu paling tidak anak-anak itu sudah seperti kayak dulu gitu loh Bu. Kalau dulu itu kan meskipun mindsetnya pelajaran bahasa Indonesia itu kan pelajaran yang membosankan, kemudian ya cenderung monoton. Ya. Tapi kalau dulu ketika saya masuk itu anak-anak itu sudah senang gitu loh. Ya. Tapi tidak tahu akhir-akhir ini sudah kira-kira sebulan yang lalu ya Bu ya. Sudah sebulan ini itu saya amati itu mereka itu kurang antusias Bu Isna. Kan bingung ya. Kalau misalnya karena bahasa Indonesia itu pelajaran yang monoton, kenapa kok dulu tidak gitu loh? Ya. Kenapa kok baru akhir-akhir ini? Kira-kira antusiasnya itu apa? Kurang antusiasnya ini kira-kira Bu Riri bisa menebak-nebak dari sisi apa gitu? Kalau dulu itu antusiasnya ini ya Bu, kurang antusiasnya itu jadi misalnya saya ajak diskusi, Ya. kan mesti biasanya kan ada diskusi. Ya. Nah itu tuh mereka ya sudah melaksanakan diskusi itu ya seadanya saja gitu ya Bu. Ya. Tidak se-effort dulu, tidak se-antusias dulu. Kalau dulu itu kan ketika ada diskusi, Ya. oh ya senang, terus kemudian mengerjakannya itu juga penuh dengan semangat. Ya Bu Riri. Kemudian dalam diskusinya itu juga diskusinya itu aktif, interaktif. Nah kalau sekarang itu yang mengerjakan itu ya paling hanya orang-orang itu, anak-anak itu saja gitu loh. Apalagi yang saya lihat itu antusias mereka itu kurang karena ini Bu, ketika dalam pengumpulan tugas. Jadi selain berdiskusi itu ada pengumpulan tugas. Nah di dalam melakukan pengumpulan tugas itu 50% itu hanya yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% Bu. Nah untuk sisanya ya harus diingatkan dulu. Kemudian ya kadang ada beberapa anak yang harus 1, 2 bahkan sampai 3 kali harus diingatkan untuk mengumpulkan tugas gitu. Ya.
Kalau pengumpulan tugas ini Bu Riri kurang hanya 50% ya untuk antusias. Kira-kira apa ya yang menyebabkan begitu itu Bu Riri? Nah ini apakah mungkin karena kegiatannya itu mereka banyak? Ya. Nah, kalau kegiatan mereka banyak, saya rasa dari dulu juga sama ya Bu ya. Dari dulu juga kegiatan ya memang begitu gitu loh ya, memang banyak ya sebanyak itu, tetapi tidak mengurangi antusias mereka sampai harus ketika mengerjakan tugas harus diingatkan. Gitu loh. Kemudian suasana kelas juga ya enak-enak aja, fun-fun aja. Nah, saya rasa juga apakah mungkin ya Bu ya, saya juga kan akhir-akhir ini juga dapat tambahan tugas yang mana pembelajaran bahasa Indonesia itu saya itu kan 3 kali pertemuan dalam satu pekan. Nah, apakah dengan adanya penambahan tugas sehingga saya kurang maksimal dalam ini, dalam memberi sebuah media pembelajaran. Jadi saya sekarang itu apa mungkin karena ini ya, saya terlalu terpaku pada buku paket. Jadi untuk ini ya, untuk fokus posisi ini tadi anak-anak yang kurang antusias karena di samping diri sendiri ini selaku ada tambahan tugas dan sebagainya. Dengan keantusiasan anak-anak yang kurang ini 50% Bu Riri, kira-kira Bu Riri mau meningkatkan ke level berapa supaya anak-anak ini dalam pembelajarannya antusias begitu? Mungkin dari 50% paling tidak 90% lah Bu. 90% ya. 90% itu targetnya kayak apa? 90% itu 90% dalam bisa mengumpulkan tugas yang pertama. Biasanya memang hanya 1-2 anak saja yang kalau mengumpulkan harus diingatkan. Sisanya ya mengumpulkan tepat waktu. Atau paling tidak dalam sesi diskusi. Nah, dalam sesi diskusi itu ada antusias gitu loh, ada pemikiran-pemikiran yang kritis, jadi tidak mengalir begitu aja hanya terpaku pada anak-anak yang pintar saja misalnya, enggak begitu. Apalagi ini saya ingin ketika saya datang itu ya mereka pelajarannya sudah hari ini ngapain gitu loh, ada suatu gairah gitu loh sebenarnya. Selain Bu Riri tadi punya tugas tambahan ya, kemudian supaya aktif anak-anak antusias kembali pelajarannya bahasa Indonesia ya, ada rencana apa untuk supaya anak-anak kembali antusias seperti itu Bu Riri? Mungkin kedepannya yang pertama saya akan melakukan ini ya Bu, refleksi dulu, paling tidak saya punya rencana ini Bu, membuat berbagai macam media ajar, mungkin membuat berbagai macam media ajar yang menarik, kemudian yang sesuai dengan ini kodrat zamannya anak-anak. Mungkin kalau sekarang kan lagi suka dalam digital, nah mungkin saya akan lebih banyak menggunakan itu nantinya, kemudian menggunakan strategi gitu, strategi belajar. Jadi dikombinasikan antara media ajar digital, kemudian juga konvensional juga akan saya gunakan, karena memang terus terang saja saya kan dari dulu kan, kalau dulu sebelum adanya banyaknya tugas seperti ini tuh memang saya sering Bu membuat media ajar yang konvensional. Nah, sehingga kan anak-anak kan ada ketertarikan. Nah, mungkin saya akan menerapkan itu kembali, media ajar sekaligus ini Bu, strategi gaya belajarnya. Kalau sekarang itu kan yang lagi ini apa Bu? Diferensiasi ya? Ya betul. Nah, mungkin nanti saya akan mencoba itu mungkin Bu ya. Barangkali itu bisa juga mewadahi minat anak-anak, minat dalamnya anak-anak. Selain refleksi Bu Riri ya, tadi media ajar ya, kemudian biar strategi pembelajarannya dirubah kembali, ada perubahan ya dari yang sebelumnya. Kemudian Bu Riri tadi supaya pembelajarannya tidak konvensional ya, seperti itu, biar antusias lagi, strateginya yang diubah ya, kemudian secara diferensiasi ya, dikembangkan lagi kan, seperti itu ya, dilakukan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Apa ada lagi yang kira-kira yang lebih spesifik untuk itu, lebih spesifik itu? Mungkin kedepannya paling tidak ini dulu Bu ya, saya mengajak rekan sejawat saya
untuk ketika saya sudah membuat media ajar itu, paling tidak saya akan menerapkan satu dulu, misalnya media ajar A yang saya buat, kemudian strateginya. Nah, nanti itu saya akan mengajak atau mengundang rekan sejawat saya untuk melihat kayak pembelajaran saya gitu loh Bu. Yang lebih spesifik Bu Riri untuk media ajar misalnya ya, media ajar apa yang kan harus konkret ya, maksudnya konkret itu jelas ya, media ajar yang berkaitan dengan apa. Kan banyak ya sekarang itu media yang interaktif atau bagaimana kan seperti itu. Mungkin saya akan menggunakan media ini, platform digital. Platform digital itu, meskipun di sekolah saya itu anaknya tidak menggunakan gadget ya Bu ya, tidak membawa gadget, tapi itu masih bisa digunakan. Jadi saya bisa tayakan itu di PPT. Paling tidak visual mereka akan tergerak dengan audio visualnya mereka juga. Dengan adanya suara, kemudian dengan tampilan, mungkin pertanyaan, padahal itu sama-sama pertanyaan, tapi kalau dikemas dengan digital itu kan bisa paling tidak menumbuhkan mindset yang berbeda dengan dari anak-anak. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Berarti lebih ke arah digital ya Bu Riri ya, pengembangan ke situ ya. Kemudian strateginya pakai strategi bagaimana, atau tutor sebaya atau gimana nanti strategi untuk pengelolaan kelasnya itu? Kalau seperti ini saya akan mengembangkan dari ini dulu, menumbuhkan antusiasnya dulu. Antusiasnya. Ya, jadi belum ke tutor sebaya dulu. Nanti kalau sudah tahapan yang lebih tinggi mungkin saya akan ke situ. Cuman kalau sekarang untuk saat ini saya akan fokuskan ke ini, apa ini Bu, antusiasnya dulu. Jadi mungkin saya akan lebih menambahkan dengan menggunakan speaker, nah kayak gitu dulu. Paling tidak menumbuhkan mindset bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu pelajaran yang menyenangkan dan sudah tidak membosankan gitu. Kalau diferensiasi kan berdasarkan minat ya, minat kebutuhan murid kan ya. Betul. Gimana kalau Bu Riri ini untuk mengembangkan supaya antusias semuanya seperti itu? Mungkin nanti mengembangkannya itu ya dengan cara ini Bu. Tadi ada icebreaker di awal, mungkin kemudian di tengah, kemudian di refleksinya mungkin ya Bu ya. Nah, di refleksinya itu biasanya kan saya hanya melontarkan sebuah pertanyaan saja. Nah, barangkali nanti dalam refleksi pembelajarannya saya bisa menggunakan ini alat medianya, entah itu dalam bentuk gambar, mungkin yang di print atau dalam bentuk spinner kayak gitu. Ini Bu Riri ya, tadi kan sudah banyak sekali ya Bu Riri. Ini tadi mulai dari media, membuat digital, kemudian e-speaking, itu kan butuh waktu yang agak itu ya, kira-kira berapa hari itu Bu Riri untuk mengerjakan itu? Paling tidak nanti itu untuk membuatnya paling tidak seminggu ya Bu ya. Seminggu ya. Untuk alatnya. Karena tugas tambahan Bu Riri di sekolah, selain juga mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas dengan sebegitu biar untuk memotivasi antusiasnya anak tadi ya, sehingga berbagai model ya, media dan sebagainya, itu kira-kira Bu Riri dibantu siapa? Mungkin nanti saya akan minta tolong dengan rekan sejawat. Ya, dan pastinya saya akan koordinasi dengan kurikulum ya Bu ya, untuk ini alokasi media ajar yang saya gunakan, tambahan dana dan seterusnya. Itu nanti saya akan koordinasi dengan kurikulum, apakah boleh, pastinya saya akan buat proposal dulu gitu. Kemudian saya juga akan minta tolong bantuan rekan sejawat yang nantinya akan bisa menjadi observer saya, atau bisa membantu saya dalam membuat media ajar supaya lebih cepat gitu loh Bu. Kalau ada rekan sejawat yang satu rumpun ini kan lebih tahu dan paham. Kira-kira dimulai kapan itu Bu Riri? Supaya bisa langsung teraplikasi gitu. Mungkin untuk membuatnya setelah ini saya akan membuat rancangannya, mungkin untuk action plan-nya, actionnya itu nanti pekan depan. Karena kan butuh waktu untuk membuat tadi Bu. Ya Bu Riri. Dengan demikian kan kalau ada teman sejawat, membantu dan sebagainya kan agak ringan ya, meskipun ada tugas tambahan ya seperti itu ya. Nah Bu Riri ya, untuk mencapai tujuan itu kira-kira dengan tujuan yang tadi awalnya yaitu untuk supaya murid menjadi antusias kembali dan seperti itu ya Bu Riri ya. Rencana yang konkret yang sudah dilaksanakan Bu Riri sangat sangat detail ya. Jadi mulai pengembangan dari itu tadi semuanya direncanakan
Bu Riri ini apa istilahnya dengan seperti itu yakin ya kalau istilahnya tujuan itu bisa dicapai. Insya Allah yakin Bu. Yakin ya. Ya yakin, yang penting itu kan komitmen saya. Ya Komitmen saya dan juga konsisten saya. Karena memang konsisten itu kan susah ya Bu ya. Ya, Nah, itu betul lebih Jadi harus konsisten. punya komitmen untuk memang harus mempunyai komitmen terutama untuk supaya anak lebih antusias tadi. Iya, Dan iya. komitmennya dengan membuat media tadi ya seperti itu namanya. Gitu, Bu Riri. Ini aja kira-kira apa yang sudah dirasakan Bu Ya Riri, apa Allah. yang menjadi keluarnya tadi. Iya, jadi mungkin alhamdulillah saya punya ini ya Bu ya, sedikit lega. Ya paling enggak besok kalau bertemu saya lagi kan sudah panjenengan sudah istilahnya sudah membuat kemudian diaplikasikan ke anak-anak, gimana rasanya saya pengen tahu lagi ceritanya ya. Iya. Terima kasih Bu Riri. Iya, saya juga terima kasih Ya, banyak ya sama-sama. Krisna. Ya, sama-sama. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Ya. Sukses. Bu Riri. Iya, terima kasih. Bu Riri. Saya permisi dulu ya Bu, Ya. terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Alhamdulillah Krisna, kalau saya amati kucing berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. Dan pertanyaan-pertanyaan Krisna yang berbobot itu mampu memberikan motivasi sekaligus memberikan pemantik yang luar biasa pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kucing itu bisa membuat sebuah kemampuan menyelesaikan terhadap masalah yang dia ada, dan itu sepertinya membuat puas sekaligus memberikan dampak yang luar biasa. Karena apa? Kalau saya amati karena pertanyaan-pertanyaan Bu Isna yang sangat berbobot itu. Tadi dikatakan Bu Riri, Ya, betul ya Bu Riri? betul. Nah, tadi adanya penurunan antusias belajar, Ya. betul ya? Nah, dari antusias yang turun itulah sehingga memunculkan sebuah kucing ini. Setelah adanya kucing, ternyata Bu Riri mampu memunculkan solusinya. Tidak dari Bu Isna, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itulah Bu Riri mampu memunculkan potensi dirinya untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya ini perlu untuk dibantu. Indikator-indikator bagaimana tadi dikatakan siswa itu antusias, salah satunya adalah siswa dalam proses pembelajaran semangat. Kemudian ketika ada tugas, harapan Bu Riri hampir 100% bisa mengumpulkan tepat waktu dan hasilnya baik. Dan itu Bu Riri sampaikan. Dan ternyata dengan kucing itu Bu Riri memunculkan ide-ide, rencana-rencana yang cemerlang. Di antaranya adalah selalu melakukan refleksi di akhir proses pembelajaran. Karena apa? Dengan refleksi ini Bu Riri akan bisa mendeteksi kekurangan-kekurangan sekaligus mungkin apa yang akan diperbuat agar proses pembelajaran lebih baik. Kemudian solusi kedua adalah membuat sebuah media yang selama ini dikatakan Bu Riri hanya berbasis buku saja, mungkin buku pedoman siswa dan buku guru. Dikembangkan membuat sebuah media yang lebih berpihak kepada minat siswa dan kebutuhan siswa dan kodrat yang berkembang saat itu. Salah satunya adalah mengembangkan media platform digital. Nah, ini sebenarnya luar biasa ini. Yang kemudian diteruskan dengan strategi ajar. Yang mungkin selama ini strateginya mungkin bersifat konvensional, diharapkan dengan strategi ajar yang lebih baik lagi, berpihak kepada kebutuhan siswa,
plus berbasis IT, karena sekarang anak-anak sepertinya sudah mulai gandrung kepada pengaruh lingkungan. Salah satunya adalah gadget. Mungkin dengan membuat plafon digital, Bu Riri harapannya adalah semangat anak-anak muncul sehingga proses pembelajaran terjadi dengan baik. Yang ketiga, Bu Riri akan menerapkan strategi diferensiasi. Betul. Nah, dan inilah yang mungkin adalah salah satu program pemerintah, menginduk dari program pemerintah dengan mungkin pendidikan calon penggerak itu, dengan harapan dengan strategi diferensiasi ini adalah berbasis kepada kebutuhan siswa. Oke, Bu Isna, dengan strategi-strategi yang disampaikan Bu Riri tadi, kira-kira menurut Bu Isna berapa persen nanti Bu Riri akan berhasil nanti? Tadi komitmennya adalah 90%. 90%. Oke. Dengan indikator rencana-rencana yang disampaikan. Oke. Selanjutnya kompetensi yang Bu Isna lakukan adalah salah satu kompetensi coaching. Kompetensi coaching yang pertama yang dilakukan tadi kalau saya deteksi adalah pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dikembangkan lagi, Bu Riri akan mengembangkan sebuah kompetensi selanjutnya dengan kompetensi apa tadi Bu? Kompetensi presence ya. Present itu kehadiran penuh. Oke. Dengan harapan kehadiran penuh sudah kehadiran penuh ya. Istilahnya kan kita bisa fokus kepada permasalahannya si kucing seperti itu. Oke. Berarti setelah mengajukan kompetensi yang dilakukan tadi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian dikembangkan lagi melalui kehadiran penuh presence. Seperti yang Bu Isna lakukan tadi ternyata luar biasa sih. Mudah-mudahan ya selanjutnya Bu Isna semakin sukses lagi menjadi coach ya. Karena saya saksikan langsung ternyata hasil coaching tadi membangkitkan sebuah solusi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan untuk kompetensi yang dikembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh bisa menghasilkan lebih dari sekarang ini. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ini. Mungkin demikian bisa. Saya mundur diri. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.